asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, wa kana yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna quril imamah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud di atas dahi dan hidung. Jadi Rasulullah bersabda, umirtu ala an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Satu yang pertama adalah ini, itu Rasulullah isyaratkan dahi dan apa? Hidung. Ini satu. Tidak boleh seorang sujud di atas dahi saja, tidak boleh seorang sujud di atas hidung saja, tapi harus dahi dan apa? Hidung. Ini satu. Yang kedua, telapak tangan kanan, yang ketiga telapak tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam jari kaki kanan, yang ketujuh jari kaki kiri. Jadi itu 7 diperintahkan sujud di atas 7 tulang tersebut. Maka Rasulullah SAW beliau tidak pernah sujud di atas imamah. Jadi orang pakai imamah kan imamahnya jadi apa namanya? Bukan jadi dahi beliau selalu kena apa? Kena tanah. Ya. Walam yathbut anhu sujud alaihi, dan tidak ada dalil yang valid yang menunjukkan Nabi pernah sujud di atas gulungan sorban. Qulul imam maksudnya gulungan sorban. Wa kana yasjudu alal ardi katsiran, dan beliau sering sujud di atas tanah langsung. Dulu masjid Nabi tidak ada karpetnya, langsung apa? Tanah ya. Wa alal ma'i wa tin, dan dalam sebagian hadis Rasulullah SAW sujud di atas becek. Seperti dalam hadis perjanjian Al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW salat di Al-Hudaybiyah, beliau sujud di atas at-tin, yaitu habis hujan maka bercampurlah tanah dengan apa? Air, namanya tin. Rasulullah sujud di atas tin. Wa 'alal khumratil muttakhadah min khusin nakhl, dan beliau terkadang sujud di atas khumrah, itu semacam tempat apa karpet kecil yang terjalin dari daun pelepah korma. Korma ada daunnya. Dijalin jadi menjadi semacam karpet kecil. Wa 'alal hasir al-muttakhadh minhu. Al-hasir maksudnya tikar. Tikar yang terbuat dari tadi jalinan apa namanya? Daun-daun korma. Wa 'alal farwatil madbughah, dan juga beliau dalam riwayat disebutkan sujud di atas farwah. Al-farwah itu kulit yang disamak tapi masih ada bulunya. Masih ada apa? Bulunya. Seperti jaket-jaket, sebagian jaket kan ada yang dibuat dari apa? Kulit samak dan bulunya masih apa? Masih ada. Jadi beliau sujud di atas seperti itu. Dari sini khilaf di kalangan para ulama tentang seorang yang sholat misalnya dahinya tidak kena tanah langsung. Misalnya pakai songkok begini, seperti saya sholat dahinya gitu apa? Songkok. Boleh atau tidak? Ya. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena datang dalam sebagian dalil bahwasanya para sahabat salat di atas baju mereka, seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har." Kami salat bersama Nabi, yaitu bermakmum di belakang Nabi dalam kondisi panas yang amat panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Jika salah seorang dari kami tidak kuasa untuk meletakkan dahinya di tanah saking panasnya, maka dia pun melemparkan bajunya, kemudian baju yang dia pakai, kemudian dia sujud di atas apa? Bajunya, saking panasnya. Ini diantara dalil bahwasanya boleh sujud di atas kain. Ya. Kemudian dalam hadis yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata radhiyallahu anhuma, laqad ra'aitu Rasulullah sallam fi yaumin matirin wa huwa yattaqi at-tina idza sajada bi kisa'in alaihi yaj'aluhu duna yadayhi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di hari waktu itu hujan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghalangi antara dia dengan tin, yaitu tanah yang basah, jika beliau sujud dengan kain yang beliau pakai.
beliau taruh di depan beliau. Jadi kondisi kalau kita mau sebutkan, jadi kondisi sujud, ya. Yang pertama di atas dahi langsung, itu dahi langsung ke tanah, ya, ke tanah. Maka ini sunnahnya demikian. Tapi yang kedua ada perantara antara dahi dan apa? Dan tanah. Makanya dua kondisi. Yang pertama, jika perantara tersebut bukan yang dia pakai, bukan dari kain yang dia pakai, bukan dari baju, bukan dari rida yang sedang dipakai, bukan dari pakaian yang sedang dia pakai, sedang dipakai dalam sholat. Maka ini sepakat tidak mengapa. Kenapa tadi sudah kita sebutkan Rasulullah SAW sujud di atas apa? Khumrah, ya kan? Di atas tikar, ya enggak? Kemudian Rasulullah SAW juga sujud di atas apa? Di atas farwah tadi, yaitu kulit yang sudah disamak. Kita sujud di atas apa? Sajadah, ini enggak ada masalah. Ya. Yang khilaf yang bentuk kedua, ya, jika sujud di atas kain yang kita pakai, kain yang kita sedang pakai. Seperti apa? Seperti misalnya baju kita, baju, sorban, songkok, dan lain-lain. Ya, misalnya kita sholat terus baju kita taruh sini sholat, atau songkok kita gini karena panas, ya. Maka ini bagaimana hukumnya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Madzhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah, ya. Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Tidak sah sujudnya. Jika tidak sah sujudnya berarti tidak sah apa? Salatnya. Jumhur mayoritas mengatakan sah. Karena dalil tadi, ya. Artinya kalau memang tidak perlu, kita tidak usah. Kalau bisa kita dahi langsung kena apa? Kena tempat sujud kalau bisa, ya. Kalau bisa. Tapi dengan syarat dahi dan hidung kena apa? Sujud. Tapi kalau seandainya kita mungkin repot karena keras atau kasar atau apa, maka tidak mengapa, ya. Karena para sahabat pernah sujud di atas apa? Baju mereka karena kepanasan. Jadi kalau sholat begini misalnya, dahi sama sekali tidak kena tanah. Khilaf. Menurut madzhab Syafi'i apa tidak? Tidak sah. Menurut jumhur sah. Tapi sunnahnya kalau bisa dibuka, kecuali ada halangan. Seperti kepanasan atau yang lainnya boleh kita. Kalau pakai sajadah tidak ada khilaf, boleh. Itu boleh. Jadi yang jadi khilaf kalau kita kain dari sorban kita taruh nutup, atau kita pakai rida kita taruh di depan, itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar pendapat mayoritas ulama. Karena untuk mengatakan suatu batal atau tidak sah ini butuh dalil tersendiri. Dan kias menunjukkan bahwasanya tidak semua anggota tubuh yang disuruh sujud di atasnya harus sujud. Jadi yang benar Allah alam bisawab, sunnahnya dahi kita langsung mengenai lokasi apa? Sujud, ya. Tapi kalau tertutup pun tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi sunnahnya dahi kita terbuka sehingga kita lebih sujud, lebih khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu minal ard. Adalah Rasulullah SAW kalau sujud maka beliau tancapkan dahi beliau dan hidung beliau di tanah, ya. Maka seorang berusaha benar-benar tancap, bukan gantung, ya. Nah, kalau orang pakai imamah khawatir sorbannya tebal, hidungnya bisa apa? Gantung. Tapi orang Arab insya Allah hidungnya panjang, jadi tahu apa? Ya, kalau kita ini yang pakai sorbannya tebal, khawatirnya hidungnya apa? Gantung. Sunnahnya hidungnya tempel. Jadi bukan tergantung. Kemudian wa naha yadayhi an jambaihi wa jafahuma hatta yura bayadu ibtaihi. Beliau menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya, dijauhkan. Bahkan beliau buka sekali sehingga terlihat putih kedua ketiaknya.
Ya, coba dicontohkan mana Iqbal, peragawan kita ya. Peragawan syar'i. Oke, sujud, hadap sini biar bisa kena shooting. Oke. Oke, nah, itu dibuka. Jadi jangan coba yang salah ditutup ketiaknya. Nah, ini salah. Salah karena nempel dengan apa? Lambung. Jadi harus dibuka. Nah, dibuka seperti itu. Tetap ya sudah, tetap aja di tempat. Bangun. Ya, cukup ya. Baik. Wa ya'tadilu fi sujudihi ya. Kemudian wa kana yadha'u yadayhi hadwa mankibai wa udhunayhi. Dia meletakkan tangannya sejajar dengan kedua pundak dan telinga. Jadi sekitar sini letaknya. Jangan maju begini sujudnya, jangan juga di bawah ya. Tapi antara pundak dengan apa? Telinga. Coba yang benar ya, yang benar. Antara pundak kurang maju dikit kali ya. Lebar, buka dikit. Ah, gitu. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian terus, sabar. Wa ya'tadilu fi sujudihi, dia sedang dalam sujudnya. Jangan terlalu maju, coba. Kalau maju sekali, ini yang benar gini. Jadi bentuknya begini. Maksudnya kalau yang benar sujud itu begini, ya. Bentuknya begini maksudnya. Ya. Jadi bentuknya begini ini. Ini berapa derajat nih? Hitung aja sendiri. Jadi ini benar, yang salah begini, yang salah misalnya begini, ini salah. Atau begini. Semuanya sah, perhatikan ini salah. Ini salah. Tapi semuanya sah. Tetap sah. Cuma kalau kita bilang sunnahnya yang mana? Yang ini yang benar. Ini yang benar. Baik, coba yang benar gimana? Antum lihat benar atau tidak? Saya enggak kelihatan di situ. Benar ya? Anggap aja benar lah. Oke. Kalau salah terlalu maju. Oh, pantatnya kurang mundur. Oh. Oke. Jangan protes, ganti peraga kalau begitu. Oke, coba di atas. Iya, Pak Indra lihat, Pak Indra. Coba sujud. Kejauhan, mundur dikit. Ini benar ya, benar. Sudah. Tapi yang salah terlalu maju, coba. Terlalu maju. Ini terlalu salah, terlalu semangat. Atau terlalu mundur. Itu juga salah, kurang semangat ya. Baik, sudah. Tunggu dulu, terus lanjut. Kemudian wa yastaqbilu bi atrafi asabi rijlil qiblah. Kemudian jarinya dihadapkan ke kiblat. Jadi begini, ya. Wa yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu wa la yufarrij bainahuma wa la yaqbidhuma. Jadi biasa aja dijulurkan tangannya. Jangan digenggam begini, jangan dibuka. Jadi tidak dibuka, biasa aja. Ditempelkan begini, tidak dibuka, tidak digenggam begini. Nah, coba tangannya tunggu dulu apa namanya? Kaki. Coba sekarang kakinya hadap sana. Ya. Sujud yang benar, kaki ya jarinya begitu, itu yang benar. Sekarang sujud. Ya. Di antara yang salah, kakinya tidak digituin. Salah, coba yang salah. Enggak. Di jarinya hadap ke belakang jarinya. Itu kan hadap kiblat jarinya. Itu salah. Salah. Atau coba jari hadap kiblat tapi satunya diangkat ke atas kaki, coba. Ini salah ya. Ini salah. Sebaliknya lagi coba. Itu juga salah ya. Salah. Sebagian orang sujud begitu. Salah, harusnya dua-dua nempel. Tapi tangannya hadap sana, hadap saya. Tangannya coba bisa fokus enggak? Tangannya yang salah dibuka. Itu salah. Atau digenggam begini. Ya, itu salah. Ya, salah. Yang benar biasa aja, lurus biasa. Gitu. Oke, cukup. Hadiahnya nanti minta di Pak Indra. Baik. Silakan. Wa kana yaqul, dan Nabi di antara doa sujud ini sudah kita sebutkan bahwasanya doa sujud boleh digabungkan. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Doa istiftah. Wa kana yaqul subhana rabbiyal a'la. Dengan doa subhana rabbiyal a'la diulang-ulang. Wa amara bihi, Rasulullah merintahkan untuk berdoa dengan subhana rabbiyal a'la. Wa yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini di antara doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan pujian kepadamu ya Allah, ampunilah aku. Jadi dibuka dengan mensucikan Allah, dengan memujikan Allah, memuji Allah, kemudian berdoa. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Dan ini di antara bacaan Nabi di akhir hayat beliau. Beliau menjalankan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
bertasbihlah kepada Rabbmu dan minta ampunlah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka Nabi berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Ini bisa dibaca ruku dan apa? Sujud. Kalau subhana rabbiyal a'la cuma sujud. Kemudian di antara doanya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuh sama. Subuh itu maksudnya subhanallah, maknanya sama. Kudus sama maha suci. Rabbul malaikati warruh yaitu pencipta, penguasa malaikat dan ruh. Ruh maksudnya mungkin Jibril alaihissalam. Ruh maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Di antara doanya wa kana yaqul Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang maknanya, ya Allah, kepada Engkau lah aku sujud karena Engkau lah aku beriman, dan kepada Engkau lah aku mempasrahkan diriku. Wajahku sujud kepadamu, kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuknya. Wajah telah sujud kepada yang menciptanya dan yang membentuknya, yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya. Maha tinggi Allah, maha berkat Allah, pembaik sebaik-baik pencipta. Wa kana yaqul, di antara doa sujud, Allah maghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Allah maghfirli dzambi kullahu. Dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar. Awalahu wa akhirahu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang tertampak maupun yang tersembunyi. Itu boleh dibaca ketika apa? Sujud. Wa kana yaqul, di antara doanya, Allahumma ighfirli khotoyaya wa jahli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan sikap berlebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang Engkau lebih tahu daripada aku. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah aku dosaku yang aku melakukannya sungguh-sungguh atau karena aku bercanda. Wa khotoyaya wa amdi, yang aku lakukan tidak sengaja maupun yang sengaja. Wa kullu dzalika indi, semua itu dosaku ada padaku, yang aku sengaja, tidak sengaja, yang serius maupun yang bercanda. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa-dosaku yang aku sembunyikan maupun yang aku perlihatkan terang-terangan. Anta ilahi la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhanku, sembahanku, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa amara bil ijtihad fi du'a fi sujud. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam sujud. Wa qala innahu qaminun an yustajaba lakum. Rasulullah mengatakan maka sangat layak untuk dikabulkan bagi kalian ketika doa dalam apa? Sujud. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Ibnu Qayyim sebutkan dalam Asal Zadul Ma'ad, dalam buku aslinya bukan yang ringkasan. Khilaf di kalangan para ulama, mana lebih afdal, berdiri dalam salat atau sujud, ya. Karena dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan afdhalus salat tulul qunut. Salat yang paling afdal yang lama berdirinya. Sementara dalam sebagian riwayat mengatakan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika apa? Sujud. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, ingin bersama Nabi di surga, kata Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku agar kau bisa mewujudkan keinginanmu bersamaku di surga dengan banyak sujud. Jadi perbanyak apa? Sujud. Kemudian juga misalnya Rasulullah berkata, innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta angka biha khati'ah. Tidaklah kau sujud sekali sujud saja karena Allah, kecuali derajatmu dinaikkan, dosamu diampuni oleh Allah. Sehingga khilaf di kalangan para ulama, mana lebih banyak afdal, mana sujud atau berdiri. Dari sinilah juga khilaf tentang bagaimana tata cara salat malam. Sebagian orang memandang salat malam perbanyak sujud. Jadi perbanyak sujud berarti perbanyak apa? Rakaat. Sebagian mengatakan tidak usah rakaat banyak-banyak, tapi salatnya berkualitas panjang-panjang. Mana lebih afdal? Khilaf di kalangan para ulama. Nabi salat panjang-panjang sampai kaki bengkak-bengkak. Maka kata Ibnu Qayyim, berkata guru kami, maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dua-duanya sama, ditinjau dari sujud secara kondisi adalah kondisi terbaik dalam salat. Tetapi ditinjau dari berdiri karena yang dibaca dalam berdiri adalah Al-Qur'an juga afdal. Jadi dua-duanya diperhatikan. Dua-duanya diperhatikan, ya. Jadi dua-duanya baik. Seorang salat memperpanjang berdiri, oke. Memperbanyak sujud juga apa? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghaira rafi'in yadayhi. Ghaira rafi'i yadayhi. Ini habis sujud bangkit apa? Dari sujud duduk di antara dua apa? Sujud. Bagaimana caranya? Ngangkat kepala dengan bertakbir Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Saya sudah sebutkan kaidah. Kaidah tidak ada angkat tangan ketika mau sujud maupun setelah sujud. Enggak ada.
Tidak ada angkat tangan ketika mau sujud maupun bangkit dari apa? Sujud. Makanya kalau sujud sahwi tidak perlu angkat tangan, sujud tilawah juga tidak perlu angkat tangan. Mau sujud atau bangkit sujud tidak ada, tidak perlu angkat tangan. Demikian juga rakaat pertama ketika mau sujud juga tidak boleh dari rakaat pertama ke rakaat kedua juga tidak perlu angkat tangan. Kaidah mengatakan tidak ada angkat tangan sebelum sujud maupun setelah sujud. Tsumma yajlisu muftarishan bi furush yusra wa yajlisu 'alaiha yafrisul yusra muftarishan yafrisul yusra wa yajlisu 'alaiha. Ini duduk iftirash seperti kita ketahui. Baik, Praga silakan maju. Duduk yang biasa kita lakukan. Membentangkan yang kiri, duduk di atasnya, kemudian kaki kanan diangkat. Gimana? Oke, ini. Masya Allah. Ya, itu dia. Ya. Kemudian wa yansibul yumna, kaki kanan dia angkat. Wa yadh'u yadayhi ala fakhidayhi, hadap sini. Tangan di atas kedua paha. Wa yaj'al mirfaqaihi ala fakhidayhi. Jadi kedua siku di paha, ya. Kedua wa tarfu yadihi ala rukbatayhi. Jadi kedua kaki di lutut begini. Coba. Gitu kira-kira. Ya, begitu. Ini agak ya. Oke. Hadap sana, hadap jamaah. Oke, begitu. Ya. Terus sabar, tahan. Kemudian sini Ibnu Qayyim punya pendapat. Ini sekedar pengetahuan aja. Menurut Ibnu Qayyim duduk di antara dua sujud juga kasih isyarat. Ini Ibnu Qayyim punya pendapat. Jadi punya pendapat kalau duduk di antara dua sujud juga jarinya begini, bukan cuma tasyahud aja. Jadi ini pendapat Ibnu Qayyim. Saya punya tulisan panjang tentang masalah, tapi ini pendapat Ibnu Qayyim, saya sampaikan aja. Agar kita ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan menunjukkan telunjuk cuma ketika tasyahud awal atau tasyahud apa? Akhir. Ada Ibnu Qayyim setiap kita berdoa duduk ketika sujud maka menunjukkan apa? Jari. Makanya beliau berkata, wa yaqbidu sintain min asabi'i wa yahliku halqatan begini. Tsumma yarfa isba'ahi wa yad'u biha wa yuharrikuha dengan menggerakkannya. Tsumma yaqul Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni hakadha dzakara Ibnu Abbas anhu. Jadi Ibnu Qayyim berdalil dengan suatu dalil yang beliau pahami bahwasanya ketika duduk di antara dosa juga sambil berdoa. Doanya Rabbi ighfirli Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Baik. Wa dzakara Hudzaifah anhu annahu kana yaqul Rabbi ighfirli. Dan dalam hadis yang lain doanya Rabbi ghufirli. Jadi ada dua model doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang pertama itu Rabbi Allahumma ghufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ada atau lafal yang lainnya. Ada lafal yang lain, ya. Tapi enggak ada tambahan wa'fu anni. Ingat, lafal wa'fu anni tidak ada dalil yang sahih. Rabbi ghufirli warhamni wajburni wahdini wa'afini. Ya, tidak ada wa'fu anni, ya. Atau kita ulang-ulang Rabbi ghufirli. Ini di antara zikir. Apakah boleh seorang tambah situ Rabbi ghufirli walidayya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak. Intinya kita berdoa yang paling baik, berdoa dengan yang diajarkan oleh Nabi. Kita baca Rabbi ghufirli boleh ulang-ulang. Taib. Tsumma yanhadhu ala suduri qadamaihi wa rukbatayhi. Taib, sekarang Ibnu Qayyim mengatakan kemudian Rasulullah bangun, jadi setelah ini kan duduk di antara apa? Dua sujud. Kemudian sujud lagi kan? Coba sujud lagi. Kemudian bangkit dengan di atas dua kaki dan di atas rukbatayhi itu lututnya, mu'tamidan ala fakhidayhi dengan bersandar kedua tangan di atas paha. Coba bangkit. Enggak, ini kita mau bangun, kita mau berdiri. Kakinya yang bersandar apa? Jadi balik. Jadi enggak hadap sini, hadap ke belakang, ya. Ya, jadi kalau bangkit bersandar kepada jari-jari begini jari-jarinya seperti sujud. Oke, bangkit. Gitu. Jangan duduk iftirash. Iya. Enggak. Langsung berdiri ya, gitu. Gitu, coba ulang. Dari sujud ya. Begitu, langsung berdiri, bangkit, pegang paha, langsung berdiri. Gitu. Berdiri ya. Ini menurut pendapat Ibnu Qayyim. Datang hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan ya. Ya. Wa kana yanhadhu ala suduri qadami rukbati mu'tamin ala fakhidhi. Rasulullah bersandar kepada kedua pahanya.
Riwayat dari Wa'il wa Abu Hurairah. Namun dikomentari oleh Al-Arnaud, ya. Syekh Al-Arnaud, Abdul Qadir Al-Arnaud, dua ahli hadis, dia mengatakan haditsul Wa'il Ibnu Hajar fi fasli kaifiyatil hubud min ar-ruku' ila sujud dhaif. Wa hadis Abu Hurairah akhraja Sa'id bin Mansur biasanya dhaif. Didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis Rasulullah bangkit dengan bersandar di atas pahanya, hadisnya apa? Dhaif. Datanglah hadis yang sahih Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, saya bacakan dari Malik bin Huwairits, wa idza rafa ra'sahu an sujud tsaniyah jalasa wa tamada 'alal ardi tsumma qama. Jadi Rasulullah bersandar di atas apa? Tangan baru dari atas tanah baru kemudian apa? Berdiri. Ya, jadi yang lebih kuat itu. Dan juga dalam hadis yang lain dengan sanad yang saleh, kana ya'jinu fi sholati wa ya'tamidu 'ala yadi idza qama. Rasulullah SAW seperti hadisul ajin, yaitu seperti seorang sedang membuat daunan. Kemudian dia bersandar. Jadi coba kita ulang Ibnu Al-Qayyim bagaimana ketika bangun? Langsung bangkit, langsung ya, gitu. Ini ada hadisnya tapi apa? Dhaif. Hadis Abu Hurairah, hadis Wa'il bin Hajar. Hadis yang sahih bersandar kepada tanah. Ya, Bang. Ya, bangkit ya terus. Oke, bangkit begini bisa atau jarinya begini juga boleh. Nah, begini boleh, begini juga boleh. Seperti sedang buat apa adonan, semuanya boleh. Ya, begini juga boleh ya. Baru bangkit ya, baru berdiri. Itu. Tapi ininya yang penting antum tahu, ada yang begini, ada yang begitu, tergantung pendapat para ulama. Taib. Duduk. Fa idza nahadha iftataha al-qira'ah wa lam yaskut. Ketika Nabi bangkit ke rakaat kedua, ini tadi rakaat pertama selesai, Rasulullah SAW bangkit ke rakaat apa? Kedua. Sebelum kita bahas tentang bangkit rakaat kedua, Ibnu Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad yang asli berbahas tentang namanya jalsah al-istirahah. Ini semua masuk ujian ya yang saya tulis ya. Bukan cuma di buku aja ya. Jalsat istirahah, yaitu istirahat. Duduk istirahat ini yaitu ketika bangkit mau berdiri, duduk dulu. Coba apa Iqbal? Ya. Ada dua model. Khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Khilaf. Pendapat pertama mengatakan disunahkan. Ini pendapat minoritas ulama. Di antaranya mazhab Syafi'i. Pendapat kedua tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalam hadis Malik bin Huwairits, dan dia terakhir sahabat yang datang belajar di Nabi sekitar tahun 9 Hijriah kalau tidak salah. Kemudian dia pulang, dia menceritakan Nabi kalau bangkit mau berdiri, beliau duduk dulu. Coba ini model pertama, bangkit, sujud dulu sujud. Terus duduk dulu istirahat, iftirash, duduk iftirash, duduk iftirash. Ya, baru berdiri. Jadi duduk dulu. Ini menurut mazhab Syafi'i sunnah. Paham? Yang lain tidak sunnah. Mayoritas ulama mengatakan tidak sunnah. Bangkit langsung coba sujud, langsung bangkit, langsung berdiri. Ya. Gitu. Jadi tanpa duduk apa? Istirahat. Duduk. Maka khilaf di kalangan para ulama, ini khilaf cukup panjang. Kenapa? Karena sebagian sahabat meriwayatkan Rasulullah ketika di akhir hayatnya salat, beliau duduk istirahat sebelum bangkit. Jumhur mengatakan tidak sunnah. Mereka mengatakan Rasulullah SAW duduk ketika itu bukan karena dia bagian rangkaian salat, tetapi karena kebutuhan. Beliau sudah tua, beliau perlu duduk dulu baru kemudian bangkit. Maka ini khilaf di kalangan para ulama karena banyak sahabat yang meriwayatkan Nabi tidak duduk istirahat, langsung apa? Bangkit, langsung bangkit. Dua-duanya memiliki hujah yang kuat. Maka dilihat perbuatan Nabi ini, apakah dia lakukan sebagai seorang yang sholat sehingga dia contohkan duduk istirahat, ataukah dia sebagai seorang manusia yang sudah tua butuh istirahat, mungkin dia pegang apa, dia pegang tongkat atau apa, sehingga tidak disunahkan. Maka khilafnya kembali kepada ini, apakah Nabi melakukannya karena sebagai bagian dari sholat, ataukah sebagai dia seorang yang sudah tua butuh untuk apa? Untuk duduk sebentar. Maka yang mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah, kata mereka, hukum asal gerakan Nabi dalam sholat semuanya hukumnya apa? Sunnah. Ya sudah, di antara cara untuk bangun, duduk dulu baru bangun. Pendapat mayoritas mengatakan tidak. Ya, Rasulullah melakukannya, buktinya Rasulullah biasanya tidak melakukannya.
Ini melakukannya di penghujung hayat, berarti ada keperluan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sholat dalam kondisi duduk sholat fardu karena beliau sudah tua atau sedang apa? Sakit. Ini karena kebutuhan. Kemudian kalau kita renungkan juga, semua gerakan sholat ada zikirnya. Sujud ada zikirnya enggak? Duduk di antara sujud ada zikirnya enggak? Nah ini duduk ini kan gerakan sholat. Kenapa tidak ada zikirnya? Berarti menunjukkan tidak ada. Asalnya gerakan itu tidak ada. Maka seorang hendaknya langsung bangkit. Sekedar pengetahuan, antum duduk istirahat dulu atau langsung insya Allah dua-duanya ada dalilnya ya. Ya. Kalau saya lebih senang duduk dulu, istirahat dulu sebentar. Ya, ambil nafas. Kalau butuh duduk istirahat ya. Sekarang bagi yang tidak butuh, yang lagi kuat pingin langsung bangkit, mana lebih afdal itu ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau butuh, semua sepakat istirahat dulu. Lagi butuh pingin bangkit pelan-pelan, duduk dulu, itu sepakat. Taib, kita lanjut sekarang rakaat kedua. Tadi rakaat pertama sudah selesai, kita lanjut rakaat kedua. Kata beliau, fa idza nahadha, ketika bangkit ke rakaat kedua, ini angkat tangan atau tidak? Dari sujud ke rakaat kedua angkat tangan atau tidak? Tidak. Iftatahal qira'ata wa lam yaskut. Maka Nabi langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diam dulu. Tidak diam dulu. Kama yaskutu indal istiftah, tidak seperti ketika rakaat pertama. Rasulullah diam sebentar karena baca doa istiftah. Tsumma yusalli tsaniyata kal ula illa fi arba'ati asya'. Kemudian Rasulullah SAW melakukan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Tidak ada bedanya. Beda cuma 4 perkara. Pada 4 perkara tersebut, rakaat pertama diam dulu sebentar. Kemudian ada baca istiftah, jadi Allahu Akbar, diam dulu kan? Baca istiftah. Ada perbedaannya, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian rakaat pertama lebih panjang. Jadi beda rakaat pertama sama rakaat kedua. Beda antara rakaat pertama, rakaat kedua. Taib. Rakaat pertama pakai takbiratul ihram, ya enggak? Takbiratul ihram, angkat tangan, kedua tangan. Rakaat kedua tidak ada namanya takbir, namanya takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Al-intiqal. Al-intiqal itu perpindahan. Yaitu perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun sujud pindah ke rukun apa? Berdiri, perpindahan. Intiqal itu artinya perpindahan. Perpindahan dari mana ke mana? Dari sujud ke berdiri. Yang kedua ada diam, sukut, ada diam. Diam sebentar. Jadi antaranya untuk baca apa? Untuk baca istiftah. Doa istiftah. Ini tidak ada diam. Tidak ada istiftah. Istiftah langsung qiraah, ya, langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang ketiga, keempat bedanya apa? Panjang, yang rakaat lebih panjang. Rakaat kedua lebih pendek. Jadi jangan kebalik, rakaat pertama surat pendek, rakaat kedua surat panjang. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Di sini para ulama sepakat, perhatikan, sepakat ulama, sepakat. Istiftah cuma pada rakaat pertama. Istiftah hanya pada rakaat pertama. Khilaf. Baik, ketika Rasulullah diam di sini, diam sebentar, istiftah baca apa lagi? Ta'awuz, ya enggak? Rasulullah baca ta'awuz enggak? Baca istiftah terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awuz. Khilaf ta'awuz, tentang ta'awuz. Apakah hanya rakaat pertama? Ataukah setiap rakaat? Kalau istiftah semua sepakat rakaat pertama. Ta'awudz ada khilaf dengan yang benar cuma rakaat pertama. Jadi Allahu Akbar, istiftah, ya, misalnya Allahumma ba'id baini wa baini khataaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, seterusnya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada rakaat kedua
Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa istiftah, tanpa ta'awudz. Ta'awudznya ada khilaf. Sebagian mengatakan ta'awudz setiap rakaat, sebagian mengatakan cukup rakaat pertama. Saya lebih condong pada cuma rakaat pertama. Paham? Nanti ujian gitu, apa bedanya rakaat pertama, rakaat kedua? Jawabannya rakaat pertama nomor 1, rakaat kedua nomor 2. Baik, kita lanjutkan. Fa idza jalasa lit-tasyahhud wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhil aisar. Ketika Rasulullah SAW duduk tasyahud, sekarang tasyahud awal. Kita bicara tasyahud apa? Awal. Tasyahud awal. Tasyahud ada dua, tasyahud akhir. Ketika Rasulullah SAW duduk tasyahud, wada'a yadul yusra ala fakhidhil aisar. Maju. Iqbal. Ya, sana. Baik, hadap jamaah. Ketika duduk tasyahud, wada'a yadul yusra ala fakhidhil aisar. Tangan kiri di paha kiri. Wa yadul yumna ala fakhidhil ayman. Tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara bis sababah. Kemudian beri isyarat dengan apa? Telunjuk. Wa kana la yansibuha nasban, tidak diangkat begini. Wala yunimuha, tidak juga begini. Bal yuhinuha syai'an yasiran, tapi tidak kencengin, tapi agak turun dikit. Jadi begini, tidak begini, tidak juga begini, tapi antara keduanya ya. Agak turun sedikit, bukan begini ya. Jadi biasa, jadi begini, paham? Tidak begini, tidak begini, tengah-tengah begini. Taib wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nanti kita bahas insyaallah di sini. Wa yaqbidul khinsir wal binsir. Kemudian jari kelingking dan jari manis digenggam. Wa yahlikul wusta ma'al ibham, begini. Dalam sebagian riwayat aqada thalathan wa khamsin. Orang Arab dulu punya cara ngitung jari. Berbilang 50 begini. Mereka pakai jari aja. 50 itu begini, 60 begini. Ada caranya di bahasa mereka dahulu. Kalau mereka mau bilang 53, mereka bilangnya begini. Berapa? 53. 4 bagaimana, 6 bagaimana, 9 bagaimana, 10 bagaimana, 100 bagaimana, 20 bagaimana, ada gerakan jarinya. Saya mau belajar juga susah, enggak dipakai masalahnya. Ada kalkulator. Ini zaman dulu mereka pakai. Jadi ketika di Rasulullah tasyahud dikatakan aqada thalathan wa khamsin. Rasulullah membuat hitungan 53. Ya, bentuknya begini. Kelingking dan apa? Manis digenggam, kemudian jari jempol sama tengah di beginiin, baru kemudian jari di begini. Paham? Bisa? Masya Allah, mantap. Taib. Kemudian yarfa'u sababa yad'u biha. Jadi ininya tidak tapi diangkat dan Rasulullah berdoa dengannya. Oleh karenanya bagi yang berpendapat bahwasanya jari digerakkan, mereka berdoa sambil menggerakkan jari. Karena Rasulullah disebut yad'u biha. Rasulullah berdoa yang disebut. Misalnya kita baca at-tahiyatul salat, kemudian kita baca Allahumma shalli. Itu doa. Allahumma shalli. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadika. Salam itu doa semuanya. Assalamu alayka, selamat bagimu. Assalamu alayna, doa bagi kami. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ini semua doa. Semua doa dengan jari digerak-gerak. Ini pendapat Ibnu Qayyim, pendapat Syekh Utsaimin, pendapat Syekh bin Baz. Dipraktikkan guru-guru kita juga, ya, Syekh Halid bin Abbad, Syekh Abdul Razak, semuanya menggerakkan jari dengan pelan-pelan. Bukan enggak, pelan-pelan biasa aja, pelan-pelan. Tenang. Ya, ini pendapat. Wa yarmi basarahu ilaiha, sambil melihat kepada jari tersebut. Wa yabsutul kaffa 'ala al-fakhidhil yusra wa yabsutul kaffal yusra 'ala al-fakhidhil yusra. Jadi dibuka ininya apa? Jangan begini tapi dibentangkan di atas paha. Jadi tangan kiri dibentangkan di atas paha kiri, wa yatahammal 'alaiha, sambil agak di badan agak diarahkan ke kiri. Coba. Coba ya. Jadi enggak terlalu juga biasa, tapi maksudnya ada kayak ada tekanan di kiri. Ada tekanan. Jadi bukan begini, tapi agak ada apa? Tekanan. Jadi mungkin ini agak dibuka dikit ya, ada tekanan dikit ya gitu. Baik, wa amma sifatu julusi fa kama taqaddam baina sajdatain sawa. Ya. Adapun duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Baik, kita akan bahas tentang tahrik, bagaimana hukumnya. Mulai ada waktu ya. Silakan lihat di layar tentang hukum oke. Baik.
Baik. Perhatikan hadis tiga Abu Humaid As-Sa'idi. Yang ketiga, yang keempat Numair Al-Khuzai. Yang kelima Abdurrahman bin Abi Abza. Yang keenam Wa'il bin Hujar. Wa'il bin Hujar. Ini semua sahabat bercerita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata 5 sahabat tidak ada yang bilang menggerakkan jari. 5 sahabat yang meriwayatkan tentang sifat salat Nabi semuanya mengatakan hanya memberi apa? Isyarat. Perhatikan yang pertama, dan Nabi memberi isyarat dengan petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Zubair, Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya dan pandangan beliau tidak melampaui isyarat beliau. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Kemudian hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi memberi isyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuknya. Cuma beri isyarat, tidak ada perkataan menggerakkannya. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan. Kemudian hadis Numair Al-Khuzai, Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika salat. Abdurrahman bin Abi Abza, Nabi menunjukkan jarinya, mengangkat jarinya, Nabi mengangkat jari telunjuknya, mengangkat. Taib. Datang tentang menggerakkan cuma hadis yang terakhir Wa'il bin Hujar. Rawi yang terakhir yang ke-6. Lihat. Wa'il bin Hujar, siapa perawinya? Dari Asim bin Kulayb, lihat di bawah. Asim bin Kulayb an abihi Kulayb an Wa'il bin Hujar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Asim bin Kulayb? Lihat enggak? Ya sudah, saya perlu di sini, ya. Tapi perhatikan sini. Ya. Asim bin Kulayb, dia meriwayatkan dari siapa? Kulayb, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Asim banyak perawi. Dari Asim ini muridnya banyak. Muridnya banyak. Muridnya ada tokoh-tokoh hebat, para perawi hadis. Misalnya Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdul Wahid bin Ziyad, Zuhair bin Muawiyah, dan seterusnya sampai ada sekitar berapa yang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perawi ini orang hebat semua. Semuanya meriwayatkan Nabi membisyarat dengan telunjuknya. Sama seperti 5 sahabat lainnya, paham? Ternyata dari sekian murid-murid Asim bin Kulayb ada satu murid namanya Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah ini, beliau, sini aja Win. Nggak bisa, nggak bisa. Zaidah ibnu Qudamah, ya. Oh, saya dari sini nggak bisa juga ya. Nggak apa, sini aja lihat ya. Zaidah bin Qudamah, beliau ini perawi yang sangat hebat, bahkan beliau kalau menghafal hadis kadang beliau ulang 3 kali untuk memastikan. Ternyata beliau mengatakan ada tambahan bahwasanya Rasulullah SAW memberi isyarat wa yuharrikuha. Beliau memberi apa? Gerakan. Dari sini khilaf di kalangan para ulama tentang tambahan menggerakkan jari. Sebagian ulama mengatakan sahih dan banyak ulama mazhab yang mengatakan menggerakkan jari, kemudian mereka menafsirkan bagaimana menggerakkan jari tersebut. Khilaf, mazhab ini bilang begini, tapi semuanya mengatakan menggerakkan apa? Jari. Kenapa? Ditinjau dari Zaidah adalah perawi yang sangat thiqah, Bahkan beliau sekarang kalau meriwayatkan beliau sampai ulang 3 kali. Beliau sangat thiqah. Yang mengatakan riwayat ini dhaif karena beliau mengatakan teman-temannya semua enggak ada yang meriwayatkan. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan. Kenapa cuma ada yang meriwayatkan? Yang mengatakan sahih, mereka mengatakan ini tambahan dari Zaidah, namun datang dari perawi yang thiqah, maka kita terima. Kita terima tambahan tersebut. Misalnya, saya punya murid banyak, murid bilang, misalnya Ustadz Firanda pakai pakai jubah misalnya, jubah. Semua meriwayatkan pakai apa? Jubah. 10, 20 murid bilang pakai jubah. Tiba ada satu murid mengatakan, Ustadz Firanda pakai jubah yang ada kurungnya. Nah, ini kan benar atau tidak? Kata mereka, kan yang bilang Ustadz Firanda pakai jubah, pakai kurung juga sikoh terpercaya, ya kita ambil. Yang lain mengatakan enggak. Kalau Ustadz Firanda pakai kurung, pasti semuanya juga meriwayatkan. Karena itu suatu hal yang menarik. Bukankah menggerakkan jari suatu kegiatan yang menarik? Menarik perhatian enggak? Menarik perhatian. Kenapa? Kemudian kenapa 5 sahabat yang lain tidak meriwayatkan? Dari sini saya lebih condong bahwasanya riwayat tentang menggerakkan jari riwayat yang lemah. Dan ini dilemahkan oleh beberapa ulama mutaqaddimin, di antaranya Abu Awanah dalam mustakhrajnya, kemudian dilemahkan juga oleh Ibnul Arabi Al-Maliki, dan juga oleh di antaranya oleh seorang ulama Maliki juga yang lain, ya. Ibnu Rushd Al-Hafidh.
Adapun ulama sekarang yang mendhaifkan di antaranya Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan ulama yang lainnya. Tetapi ini khilaf di kalangan para ulama. Maka dari sini kita berlapang dada. Kalau ada yang menggerakkan silakan, yang tidak menggerakkan juga tidak mengapa. Ya. Saya bilang saya sama istri saya khilaf. Saya tidak menggerakkan, istri saya apa? Gerakan. Anak-anak saya ikut istri saya. Padahal yang ustadz saya bukan istri saya. Ini berkata udah kita tenang aja nggak usah ribut ya. Ini sekedar penjelasan, maka saya lebih condong kepada bahwasanya ketika seorang sedang salat, tasyahud tidak perlu menggerakkan jari. Dia fokus untuk diam dan berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jarinya tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan tentang tata cara tasyahud, kata Ibnu Qayyim, wa amma haditsu Ibnu Zubair alladzi rawahu Muslim. Adapun hadis Ibnu Zubair dalam riwayat Muslim, kana idza qa'ada fi salati ja'ala qadamahu al-aysar baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamul ayman. Adapun Rasulullah ketika sujud, ketika duduk kemudian memasukkan di atas antara betis dan kakinya, maka ini tasyahud akhir. Coba contohkan yang pernah kita contohkan pertemuan kemarin. Hadap sana. Hadap sini. Ya. Jadi kaki kiri masuk di antara betis dan paha. Enggak masuk. Sudah masuk. Di atas paha. Dijepit. Ini kalau orang gemuk agak susah. Ini ada pendapat seperti ini. Wa farasha qadamul yumna, yaitu dilepaskan kaki kanan dilepaskan, jangan dilepas sudah. Coba. Enggak begini, dia begini. Pertama begini. Ini satu begini pendapat. Ini dohir hadis. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim ini tasyahud akhir. Wa dzakara Ibnu Zubair annahu yafrishul yumna wa dzakara Abu Humaid annahu yansibuha. Dalam riwayat yang lain Abu Humaid ditegakkan. Tetap ditegakkan begitu. Ini lebih susah lagi ya gini. Ya, ditegakkan. Taib, kata Ibnu Qayyim, wa hadza wallahu a'lam laisa bi ikhtilaf. Ini bukan perbedaan. Fa innahu kana yajsul 'alaiha bal yukhrijuha la yajsul 'alaihi bal yukhriju an yaminihi. Tapi yang benar maksudnya digabungkan. Jadi begini yang benar. Ke sana. Gini. Karena itu antara membentangkan dengan sedikit mengangkat. Jadi Ibnu Qayyim menggabungkan antara keduanya. Tapi kata beliau, ya, au yuqal kana yaf'alu hadza wa hadza wa kana yansibuha wa rubbama farasha ahyanan wa arwahu lahumā. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama begini, beliau menjamakkan. Kemungkinan yang kedua tadi ditenggakkan. Ini juga boleh. Kemungkinan yang ketiga tadi gitu. Ini juga boleh. Tiga-tiga aja mungkin. Intinya ini dibolehkan, tapi ini tasyahud apa? Akhir. Datang semua hadis tentang sifat tersebut. Kalau di sini saya jarang melihat, tapi kalau teman-teman saya di Madinah mereka bikin. Mereka masukkan kayak gitu. Orang ini apa duduk kayak apa? Ternyata bahlul kita nggak tahu. Oke, sudah. Baik. Terakhir kita tasyahud awal penting. Tsumma kana yatashahhadu da'iman fi hadhil jalsah. Tsumma kana yatashahhadu da'iman fi hadhil jalsah, dan beliau selalu tasyahud dalam duduk ini, ya, duduk tasyahud awal. Wa yu'allimu ashabahu an yaqulu, dan Nabi mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk berdoa atau membaca at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik, tidak ada salawat. Jadi salawat di tasyahud awal khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sunnah, mayoritas mengatakan tidak sunnah. Saya lebih cenderung kepada pendapat mayoritas. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa kana yukhaffifuhu jiddan. Rasulullah SAW itu kalau beliau bertasyahud, beliau cepat, tidak lama-lama, beliau cepat. Ka'annahu yusalli ala rudh, seakan-akan beliau salat di atas batu yang panas. Ar-rudh maksudnya batu yang panas, apakah dengan api atau dengan terkena terik matahari. Jadi digambarkan Rasulullah duduk di atas batu yang panas, menunjukkan dia tasyahud awal tidak lama-lama. Ya, kata Ibnu Qayyim, walam yunqal anhu fi haditsin qat, tidak diriwayatkan satu pun dari satu hadis pun
annahu kana yusalli alaihi wa ala alihi fihi. Rasulullah bersolawat untuk dia, untuk keluarganya dalam tasyahud awal. Wala yasta'idzu fihi min adzabil qabr. Rasulullah juga tidak pernah beristi'adzah dari azab kubur. Wa adzabi jahannam, seperti doa berlindung dari 4. Wa fitnatil mahya, fitnah mahya fil mamat, wa fitnal masih dajjal. Ini semua di tasyahud akhir. Wa man istahabbahu, siapa yang menganggap ini sunnah, bersolawat, membaca doa, fa inna ma fahimahu min umumatin qad tabayyana mawdhi'uha wa taqyiduha bitasyahhud al-akhir. Maka mereka salah paham, mereka menyangka ini umum, Rasulullah mengatakan demikian, demikian. Bacalah ketika tasyahud, ternyata dalil menunjukkan yang dimaksud berta'awudz, bersalawat itu tasyahud apa? Akhir. Adapun hadis tentang Rasulullah SAW ketika tasyahud awal duduk seperti di atas batu yang panas, maka datang dalam satu riwayat, namun riwayatnya dipermasalahkan. Di antaranya hadis riwayat dari jalur Abu Ubaidah, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Dari bapaknya, atau mungkin dari kakaknya, dari adiknya, dari orang kenal. Bapakmu pernah ngomong. Intinya kita husnuzon, kita katakan bahwasanya hadisnya apa? Hasan. Ini pendapat sebagian ulama. Terus didukung bahwasanya dari hadis mauquf dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau dengan sanad yang sahih, beliau kalau tasyahud awal seperti duduk di atas rudhuf, seperti duduk di atas batu yang panas. Sehingga datang riwayat sahih Abu Bakar kalau tasyahud awal tidak lama-lama. Oleh karenanya saya lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama ketika tasyahud awal tidak perlu salawat kepada Nabi dan tidak perlu berdoa. Jadi cukup tahiyatulillah dan seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian bangkit ke rakaat ke-3. Adapun salawat, kemudian doa, itu tasyahud akhir. Bukankah di antara sunnah doa sebelum salam, itu tidak? Dan doa sebelum salam itu dibuka dengan salawat, kemudian memuji Allah, salawat kan, memuji Allah, salawat, baru kemudian berdoa. Maka sampai di sini dulu kajian kita. Jangan lupa bahan ujiannya banyak. Semua yang saya sampaikan masuk dalam ujian. Nanti insya Allah akhir window bisa di-upload 2 hari sebelum ujian, ya, supaya ditegakkan hujah. Jangan cari alasan. Hujah baru kemudian ujian, ya. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.